Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana dengan NIM 2109682, Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran, kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Pasuka Prayanta Pandia, SPD MPFIS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada pembahasan tema pertama, yaitu mengenai Yesus Kristus. Sebelum langkah lebih jauh mengenai tema yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita mengetahui siapakah itu Yesus. Dalam Alkitab, tepatnya pada Markus pasal 8 ayat 27-29, dikatakan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah seorang Mesias." Setelah kita mendengarkan tadi beberapa ayat Alkitab yang telah saya bacakan, kita juga harus tahu mengenai pandangan umum tentang Yesus. Pada umumnya, Yesus ini dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi, tepatnya di Israel, sekitar 2000 tahun yang lampau. Hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi, atau guru yang baik, atau seorang manusia yang saleh. Tetapi dalam Alkitab sendiri, Yesus diartikan lebih dari sekadar seorang nabi, Yesus lebih dari sekadar seorang guru yang baik, dan juga Yesus lebih dari sekadar seorang manusia yang saleh. Seorang ahli bernama C.S. Lewis juga menulis bahwa saya berusaha mencegah orang mengatakan hal-hal bodoh yang biasanya orang katakan mengenai Yesus Kristus, seperti berikut. Saya siap untuk menerima dia sebagai seorang pengajar moral yang agung, tapi saya tidak menerima klaim bahwa dia adalah Allah. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita lebih dari sekedar pengajar moral yang agung, tetapi dialah pencipta segalanya, dialah yang dapat merubah segalanya, dialah yang dapat mengontrol segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat pernyataan Yesus mengenai ketuhanannya. Di dalam Alkitab terdapat beberapa pasal yang menyatakan akan ketuhanan Yesus. Yang pertama terdapat pada Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Artinya di sini adalah Yesus dan Bapa merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Dan yang kedua ini ada Yohanes 14 ayat 9. Orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Artinya, jika kita telah melihat Tuhan Yesus Kristus, artinya kita telah melihat Bapa. Tetapi sebaliknya, jika misalkan kita belum melihat Tuhan Yesus Kristus, berarti kita juga belum melihat Bapa. Yang ketiga ini ada Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika kita ingin datang kepada Bapa, kita harus melewati dulu jalan yang benar dan hidup, yaitu Yesus sendiri. Dan yang terakhir ini ada Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dalam Roma 10 ayat 9 juga dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka dari itu hendaknya kita selalu percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ada dan kita percaya padanya, agar kita akan menjadi umat-umat yang diselamatkannya hingga akhir nanti. Tuhan Yesus juga mempunyai nubuat kedatangan. Yang pertama,
Beratus tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab mencatat nubuat para nabi Israel tentang kedatangannya. Perjanjian lama yang ditulis oleh banyak penulis dalam jangka masa kurang lebih 1500 tahun, mengandung lebih daripada 300 nubuat tentang kedatangannya. Semua butir nubuat terjadi dengan tetap dan tepat. Kehidupan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, kata-kata Yesus, kematian Yesus di atas salib, kebangkitannya, dan kenaikan Yesus ke surga, serta kedatangan Yesus kembali. Nah, yang selanjutnya itu ada hidup Tuhan Yesus dan firman-Nya membawa perubahan. Seperti yang kita tahu, kehidupan dan pengaruh Tuhan Yesus itu nyata sepanjang sejarah. Dia dan kata-katanya senantiasa membawa perubahan yang besar dalam hidup manusia dan bangsa kemana saja ajaran dan pengaruhnya disebarkan. Dalam Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sekarang setelah kita membahas mengenai tema pertama, yaitu mengenai Yesus Kristus, sekarang kita masuk kepada tema yang kedua, yaitu mengenai dosa dan keselamatan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai standar kriteria Allah. Standar kriteria Allah standar atau kriteria yang dimiliki oleh Allah di dalam Alkitab adalah sempurna dan tidak memiliki sedikit pun kesalahan. Seperti yang kita ketahui, Allah adalah yang menciptakan kita semua. Dia adalah seorang yang agung, dia tidak memiliki kesalahan baik dosa ataupun apapun itu, berbeda dengan manusia. Persoalan atau masalah yang dimiliki manusia yaitu ketidakpastian, ketidakmampuan, serta kekecewaan dan frustasi yang mendalam. Tidak dengan Allah, Allah memiliki segalanya, Allah lah yang menciptakan segalanya. Ia tidak memiliki suatu kekurangan apapun di dalam hidupnya. Nah, berbeda dengan manusia, setelah dikatakan tadi, problem terbesar manusia itu yaitu manusia itu sudah terjatuh di dalam dosa yang menyebabkan keterpisahan manusia dengan Allah dan berakibat kematian. Solusi dari problem dan permasalahan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Artinya di sini adalah Tuhan menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupanya. Tuhan juga memberikan kepada manusia seluruh yang dibutuhkannya. Tuhan membiarkan manusia berkuasa di antara semua isi yang ada di bumi ini. Seperti yang kita ketahui di dalam Alkitab juga telah dijelaskan, dahulu manusia sangatlah dekat dengan Allah. Namun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka terputuslah hubungan tersebut. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 7 ayat 17-20 juga dikatakan demikian seperti ini. Di ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Dan di ayat yang ke-20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Setelah kita membaca ayat Alkitab ini, harusnya kita mengetahui bahwa dosa itu lebih dari sekedar perbuatan. Jika kita membaca lagi dengan teliti, dosa itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita, benih yang ada di dalam kita. Jika kita memikirkan saja suatu hal yang jahat atau tidak baik, itu telah masuk ke dalam perbuatan dosa, meskipun kita belum atau tidak melakukannya. Hanya dengan memikirkannya saja atau merencanakannya saja, itu sudah masuk ke dalam dosa. Maka dapat disimpulkan bahwa dosa itu
tidak atau bukan hanya sebuah perbuatan saja. Nah, setelah kita mengetahui apa itu dosa, seperti yang kita tahu juga bahwa dosa adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan seharusnya. Karena upah dosa itu sangatlah mengerikan, seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, seperti yang kita tahu, semua orang telah berbuat dosa, baik ketika sebelum lahir maupun sudah lahir, kita semua telah berbuat dosa. Pada Roma 6 ayat 23 juga dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang disebutkan di ayat Alkitab tersebut, upah dosa ialah maut. Maka dari itu, setiap manusia pasti akan berujung maut. Karena apa? Karena beliau memiliki dosa. Nah, banyak juga di antara manusia yang bermimpi atau ingin bertemu dengan Allah. Banyak juga manusia yang mengatakan atau berprasangka bahwa dengan melakukan sebuah kebaikan, dengan melakukan sebuah kebajikan, itu akan mendekatkan dirinya dengan Allah dan akan menuntunnya untuk bertemu dengan Allah di kemudian hari kelak. Tetapi dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kesalehan kami seperti kain kotor. Seperti yang terdapat dalam Alkitab ini, berarti perbuatan baik yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya untuk sebagai modal kita untuk bertemu dengan Allah. Seperti yang kita ketahui, jarang ada manusia yang berbuat baik tetapi tidak berharap adanya kebaikan juga datang pada dirinya. Pastinya setiap manusia itu berharap jika dia berbuat baik kepada orang lain juga akan berbuat demikian pada dia. Tapi berbeda dengan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu, dia selalu mengasihi kita, semua umatnya, tanpa adanya rasa pamrih seperti kita, tanpa adanya rasa ingin dibalas. Seperti itu juga dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, walaupun kita merasa dalam hidup ini kita selalu melakukan yang terbaik, walaupun kita selalu merasa kita selalu baik kepada orang, membantu orang, dan segalanya, tetapi setelah kita mati, kita akan dihakimi yang bagaimana? Dihakimi selama hidup kita di bumi ini melakukan apa saja, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat akibat dari dosa manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman sekalian, mungkin setelah membaca ini, kita menjadi sadar bahwa karena banyaknya dosa yang telah dilakukan oleh kita selaku manusia, Allah sampai rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita ditebus dan diselamatkan. Dalam Galatia 3 ayat 13 juga dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mungkin kita telah banyak mendengar kisah-kisah mengenai perjuangan Tuhan Yesus, mengenai Tuhan Yesus disalibkan. Nah, dia rela dikutuk, karena di dalam Galatia ini disebutkan bahwa orang yang disalib merupakan orang yang terkutuk. Tuhan rela menjadi orang yang terkutuk hanya demi menyelamatkan kita sebagai umatnya. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus rela untuk mati, rela untuk disalibkan, rela untuk jadi orang yang terkutuk, agar kita dapat selamat dari dosa, agar kita beroleh hidup yang baru, yang bersih tanpa dosa. Maka dari itu, alangkah baiknya kita dapat mengikuti jejak Kristus untuk dapat hidup lebih baik lagi. Dan yang terakhir juga ada 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita telah menjadi suci karena darahnya, karena pengorbanannya. Maka dari itu, hendaknya kita dapat hidup lebih baik juga, tidak menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan Yesus korbankan untuk kita sekalian. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Oke teman-teman sekalian, setelah tadi kita membahas mengenai tema 2 tentang keselamatan dan dosa, sekarang kita beralih pada tema selanjutnya, yaitu tema 3 mengenai Alkitab. Pengertian Alkitab sendiri yaitu Alkitab merupakan firman Tuhan yang diterjemahkan dalam lebih dari 800 bahasa serta merupakan hukum buku nomor 1 terlaris di dunia. Alkitab ini merupakan firman Tuhan yang Tuhan langsung berbicara kepada manusia, ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun yang lalu. Kitab pertama Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, dan kitab terakhir Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, keduanya ini baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dalam Alkitab, keduanya itu saling memiliki keterkaitan atau kesinambungan. Nah, bahan tulis kuno Alkitab sendiri itu yang pertama terbuat dari batu. Nah, dulu itu banyak ditemukan tulisan-tulisan yang ada di batu gitu. Jadi setelah ditemukan tulisan di batu ini disambung, dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, dan juga terdapat tulisan di tanah liat, di papirus. Papirus ini merupakan sejenis tanaman atau tumbuhan yang biasanya sering digunakan untuk menulis sebuah pesan. Dan yang terakhir juga, Alkitab ini ditulis di dalam kulit, baik kulit seperti kulit hewan. Nah, jadi bahan-bahan tulis Alkitab kuno ini terdiri dari batu, tanah liat, papirus maupun kulit. Nah, ini juga terdapat pembuatan tentang Tirus yang terdapat di Alkitab Yehezkiel 26 ayat 1 sampai 14. Nah, inti-intinya yaitu yang pertama, penglihatan Daniel terjadi pada tahun 550. Yang kedua, kematian Alexander dan terbaginya menjadi 4 kerajaan terjadi pada sekitar 323 sebelum Masehi. Dan yang ketiga ini, selisih penglihatan itu adalah 227 tahun. Pada kitab Daniel 9 ayat 26 sampai 27 dikatakan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah,
Setelah tadi membahas mengenai nubuatan tentang virus, sekarang kita akan membahas mengenai nubuatan tentang kedatangan Mesias atau Yesus. Kelahiran Yesus sendiri dituliskan pada kitab bernama Mika. Yesus disalibkan dan dituliskan pada kitab Injil. Dan Injil Thomas bukanlah bagian dari Injil, karena Injil Thomas ini bukan berasal dari Tuhan. Pada 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang Alkitab, kita beralih pada tema selanjutnya, yaitu tema 4, mengenai iman dan ketaatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Pada Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 10 ayat 9-11 juga dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Setiap kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Maka dari itu, supaya kita tidak dipermalukan, marilah kita percaya dengan segenap hati dan juga segenap jiwa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada juga nih keteladanan dari Tuhan. Keteladanan dari Tuhan ini dapat kita lihat dalam kitab yang ada di Alkitab. Yang pertama ada dalam kitab Matius yang ke-26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus itu berdoa bukan hanya untuk yang dia inginkan saja, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, supaya dia meminta tetapi dia tidak memaksa. Dia meminta untuk membiarkan cawan ini berlalu daripadanya, tetapi ia ingin sesuai dengan kehendak Bapanya yang di surga, bukan kehendaknya sendiri. Dan yang kedua ini ada Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Keteladanan Tuhan ini, Tuhan Yesus ini seharusnya dapat kita contoh, yaitu salah satunya dengan cara kita setia mengikutinya, setia percaya kepadanya dan tidak menyembah Allah lain selain daripada dia. Dan yang ketiga ini atau yang terakhir ini ada Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dengan darah yang kudus dan mahal, kita telah diselamatkan dari segala murka dan dari segala dosa yang ada. Nah, kita sebagai manusia juga tentunya harus taat kepada Tuhan yang menciptakan kita dan yang telah rela berkorban untuk kita. Definisi taat sendiri terdapat dalam kitab Markus 8 ayat 27 yang mengatakan bahwa, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 1 ayat 27 mengatakan, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 19 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Di sini dapat disimpulkan bahwa definisi taat itu adalah mengikuti setiap perintah atau kehendak maupun hukum yang telah Allah tetapkan kepada kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-harinya. Ketaatan hendaknya dimulai dari dalam hati kita masing-masing. Ketaatan ini sendiri dapat kita lihat melalui kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, bisa dari Raja-Raja, Yohanes, Roma, maupun Yeskiel.
Contoh dari ketaatan juga dapat kita lihat dalam Alkitab. Saya akan menyebutkan salah satu di antaranya, yaitu Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Mungkin kita tahu ya mengenai kisah Nuh sendiri. Nuh itu merupakan salah satu orang yang sangat patuh akan perintah Allah. Jika dia disuruh oleh Allah, dia tidak bertanya, melainkan mengikuti perintah itu, karena dia tahu siapa yang memerintahkannya. Oke, setelah kita mengetahui taat dan contoh-contohnya itu, kita dapat menyimpulkan bahwa akibat ketidaktaatan satu orang, kita menjadi berdosa, dan akibat ketaatan satu orang pula lah kita menjadi terbebas. Setelah membahas mengenai ketaatan tadi, tentunya kita juga harus ingin tahu ya, apa yang menjadi kerinduan Allah dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi yang menjadi kerinduan Allah di sini yaitu ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita, tidak setengah-setengah, melainkan sepenuhnya. Amanat agung juga terdapat dalam Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Selanjutnya kita beralih pada tema 5, yaitu mengenai Purpose Driven Life part 1 dan part 2. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai makna dan tujuan hidup. Segala sesuatu diawali oleh Tuhan tentunya. Kita ada karena Allah. Allah lah yang berinisiatif untuk menciptakan kita. Dia menginginkan kita untuk hidup memenuhi harapan Allah. Hanya di dalam Allah kita menemukan asal, identitas, makna, tujuan, atau signifikan kita, dan apa sebetulnya target atau takdir kita. Tentunya kita ingin tahu bagaimana cara untuk kita menemukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita dapat ditemukan dengan cara yang pertama berspekulasi atau dengan pewahyuan. Kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita juga dapat mengetahui tujuan hidup kita ketika karena Tuhan telah memikirkan kita lebih jauh dari kita memikirkannya. Tuhan telah merancang kehidupan kita. Kita bisa memilih karakter, pasangan hidup, hobi atau yang lainnya, tapi kita tidak bisa memilih tujuan hidup kita. Dan di terakhir, tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan yang lebih besar dan menyangkut alam semesta yang dirancang Tuhan untuk kekekalannya. Nah, hal yang menggerakkan kehidupan manusia ini diantaranya ada 5 faktor. Yang pertama itu ada faktor rasa bersalah, yang kedua kebencian dan kemarahan, yang ketiga ada ketakutan, yang keempat ada materialisme, dan yang kelima ini ada kebutuhan untuk diterima. Dalam kehidupan ini tentunya kita harus memiliki tujuan. Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya, apa sih manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan? Nah, yang pertama itu memberikan arti pada kehidupan kita. Yang kedua, menyederhanakan tujuan kita. Yang ketiga, memberikan fokus pada kehidupan kita. Dan yang keempat, memotivasi kehidupan kita. Nah, mungkin sebagian dari antara kita bertanya-tanya ya, mengapa Allah menciptakan kita? Apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Nah, dapat kita lihat di sini, tujuan Allah menciptakan kita yaitu untuk kekekalannya. Tuhan memberikan kekekalan pada hati kita. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Kekekalan hanya menawarkan dua pilihan, yaitu neraka atau surga. Hubungan kita dengan Tuhan di dunia ini menentukan kita dalam kekekalan nanti. Hidup dalam terang kekekalan yaitu menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran atau kekayaan maupun prestasi atau bahkan kesenangan. Nah, di sini juga terdapat kehidupan kita menurut sudut pandang Allah. Yang pertama, kehidupan kita menurut sudut pandang Allah yaitu kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Setiap detik adalah kesempatan untuk bertumbuh, memperdalam karakter kita, menunjukkan kasih atau ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita berhasil melewati ujian itu. Tuhan tidak pernah membiarkan ujian yang kita alami melebihi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua ini ada kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Jika kita memperlakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan, Tuhan menjanjikan 3 upah kekekalan, yaitu yang pertama, kita akan menerima peneguhan Tuhan. Yang kedua, kita akan diberikan promosi dan tanggung jawab yang lebih besar dalam kekekalan. Dan yang ketiga, atau yang terakhir adalah kita akan menerima penghormatan dalam kepercayaan. Seperti yang kita ketahui juga, kehidupan hanyalah sementara. Hidup sangatlah singkat dan bumi hanyalah tempat tinggal kita untuk sementara. Di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, "Hai kamu, orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Oke teman-teman semua, setelah kita tadi membahas dari tema 1 sampai tema 5, sekarang kita memasuki tema yang paling terakhir dari pembahasan dalam video ini, yaitu tema ke-6 mengenai Purpose Driven Life part 3 dan part 4. Di tema ini kita akan membahas mengenai alasan untuk segala sesuatu atau the reason for everything. Yang pertama itu hidup untuk kemuliaan Allah. Hidup untuk kemuliaan Allah ini sendiri yaitu pencapaian terbesar yang dapat kita capai dalam kehidupan kita. Yang kedua, mendatangkan kemuliaannya dengan menyembah Dia dan mengasihi orang percaya lainnya. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, termasuk saya juga masih bertanya-tanya untuk apa kita hidup. Yang pertama, guna kita hidup yaitu untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, untuk memberikan diri kita sepenuhnya untuk Kristus. Dan yang ketiga, untuk mempercayai dan menerima Tuhan Yesus. Nah, ini juga ada nih, tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesenangan Tuhan. Dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, terdapat hal-hal yang membuat Allah tersenyum. Yang pertama, jika kita mengasihi Dia. Yang kedua, jika kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Yang ketiga, jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Yang keempat, jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur padanya. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu jika kita memakai kemampuan kita sendiri. Memakai kemampuan kita dengan selalu berdoa kepadanya. Nah, terdapat inti dari penyembahan yang harus kita lakukan, yaitu penyerahan tambah kepercayaan, yaitu penyembahan. Mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Yang pertama, menghargai apa yang Tuhan hargai. Yang kedua, menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun yang lain. Yang ketiga, jujur kepada Tuhan. Dan yang keempat, taat kepada Tuhan dalam iman. Penyembahan yang diinginkan Tuhan itu yang pertama adalah penyembahan yang tepat. Yang kedua, penyembahan yang autentik. Yang ketiga, penyembahan segenap akal dan budi, serta penyembahan yang praktis. Nah, kadang kan kita merasa Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Hal yang dapat kita lakukan ketika kita merasa Tuhan jauh dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu
katakanlah kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Yang kedua, pusatkan perhatian pada siapa Tuhan sebenarnya, sifatnya tidak berubah. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Dan yang terakhir, ingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, dan perhatiannya. Saya akhiri, terima kasih.